billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat dan karunia, mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang nilainya tiada tara berupa iman dan Islam. Semoga kita senantiasa Allah beri hidayah dalam mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman nuraniyah seperti sekarang ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan pengikut jejaknya hingga akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Maka apabila tiang itu roboh, bisa dipastikan bangunannya juga ikut roboh, karena kehilang penyangganya. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Shadaqallahul azim. Maka jelas dalam ayat di atas bahwa Allah menggunakan kata perintah yang mana itu merupakan sebuah kewajiban bagi umat Islam. Sholat sebenarnya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus ditunaikan, melainkan lebih dari itu. Sholat merupakan bukti iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan sekarang, berapa banyak manusia yang meninggalkan sholatnya tanpa ada rasa sesal dalam hatinya. Berapa banyak anak muda sekarang yang mudah meninggalkan sholat subuh hanya karena main game, sosmed, dan yang lainnya. Dan berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholatnya hanya demi pekerjaannya. Tentu pertanyaan di atas tadi sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidak seperti itu. Dalam hadis sahih diriwayatkan bahwa yang membedakan antara orang mukmin dan kafir adalah sholatnya. Lantas, bagaimana nasib orang-orang yang meninggalkannya tadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Shadaqallahul azim.
Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati orang-orang yang lalai dalam sholatnya dengan kalimat celaka. Maka kalimat celaka ini Allah pakai untuk mensifati orang kafir dan munafik. Yang mana orang yang lalai terhadap sholatnya bisa disejajarkan dengan orang kafir dan munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa Maka tidak heran dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya tentang keutamaan sholat, maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh Maka kita sebagai umatnya hendaknya melakukan sholat wajib 5 waktu ini dengan hati yang lapang, penuh kesyukuran, keikhlasan, keistiqomahan, serta kita bisa terhindar dari golongan orang-orang yang lalai dalam sholatnya tadi. Maka marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Barakallahu fiik. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan pada sore kali ini. Jika ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.